Saya ingin ke Pak Gun-Gun. Apakah pertemuan ini, Pak Gun-Gun, adalah manuver dari kedua partai untuk bisa mencalonkan dari partainya, baik itu Gerindra dan Nasdem untuk Pilpres nanti, menurut Anda? Ya, jadi fenomena perjumpaan tokoh-tokoh ya, yang kemudian tentu menjadi elit utama parpol, bagi saya fenomena yang lumrah ya. Dan sudah seharusnya memang mereka kerap bertemu ya dalam dimensi umum maupun dimensi khususnya. Selalu ada dua dimensi itu dalam perspektif komunikasi politik ya. Ya. Pertama, dimensi umum tentu soal gagasan-gagasan besar, makro, kebangsaan begitu ya, yang tidak terlepas juga dari bicara soal politik gagasan ke depan, bagaimana Indonesia misalnya bertumbuh dalam keragaman dengan komitmen pada hal-hal yang sudah disepakati sejak The Founding Fathers. Kita bicara soal negara bangsa yang namanya Indonesia begitu, dan itu harus dilestarikan. Berbeda kongsi-kongsi politik yang tadi disebut oleh Bung Willy, saya setuju memang tidak lagi masalah. Tetapi kita tidak bisa lepaskan bahwa perjumpaan itu ada dimensi khususnya, yakni soal bagaimana bicara soal misalnya mengkomunikasikan ragam kepentingan masing-masing yang memang bisa saja berbeda-beda. Contoh misalnya sirkulasi elit 5 tahunan ya, yang tentu kita sering sebut sebagai kontestasi elektoral, itu kompleks ya, dan ini kita negara dengan multi parteisme ekstrim, dan posisi partai yang lebih dari 5 itu mengharuskan memang pembacaan konstelasi yang tepat sekaligus memiliki dimensi-dimensi menguntungkan bagi saya, bukan hanya bagi parpol sebenarnya tapi bagi halayak luas. Nah, itulah tantangan bagi partai politik, misalnya bicara figur ya, bicara soal skema, bicara juga soal misalnya eksistensi yang melampaui sebenarnya kontestasi 5 tahunan. Dan itu tidak mudah mengartikulasikan itu dalam perjumpaan-perjumpaan ya. Baik, ini adalah dua partai besar dengan dua tokoh besar yang selama ini tidak pernah berkoalisi dalam Pilpres ya, Pak Gun-Gun. Menurut Anda mungkin nggak mereka akan berkoalisi? Akan menjadi seperti apa kalau mereka berkoalisi? Jadi begini, kalau bicara mungkin atau tidak, menurut saya akan bergantung pada 3 faktor ya. Ini yang masih sangat cairnya konstelasi itu, faktor determinannya menurut saya akan ada di 3 hal. Pertama adalah soal figur yang akan diusung. Ya, apakah misalnya ada irisan yang sama di antara Nasdem dengan Partai Gerindra, atau benefit of office yang sama misalnya bagi kedua belah pihak, sehingga kemudian bisa terrepresentasikan ya dalam sosok yang mungkin bisa diusung bersama-sama. Pak Prabowo tentu misalnya akan diusung oleh Partai Gerindra. Partai Gerindra kita sama-sama tahu punya 78 kursi, Partai Nasdem kita tahu punya 59 kursi. Ya, kalau kemudian misalnya Gerindra dengan Nasdem bersatu, itu kurang lebih ada 137 kursi, berarti melampaui 115 kursi yang dipersyaratkan dalam presidensial threshold ya. Karena kan 20% kursi DPR, berarti dari 575 itu kurang lebih butuh 115. Tetapi kan politik bukan hanya sekedar matematis ya. Jadi soal figur itu belum tentu disepakati. Kemudian yang kedua bicara soal konstelasi internal dan eksternal parpol. Kemudian yang ketiga bicara soal public acceptance, bagaimana penerimaan publik atas partai maupun figur yang akan diusung oleh Gerindra maupun Partai Nasdem. Baik. Ada beberapa faktor yang harus menjadi pertimbangan untuk bisa mencalonkan, apalagi konstelasi untuk capres nanti. Saya ingin ke Pak Gun-Gun. Nah, kalau kita lihat selama ini bagaimana Nasdem dan juga Gerindra punya tokoh yang sangat kuat, dan juga posisi mereka di parlemen, di legislatif juga sangat kuat, Pak Gun-Gun. Artinya punya kesempatan besar untuk berkoalisi. Namun apa yang harus dipertimbangkan dari dua partai ini untuk berstrategi nantinya? Akankah kedua partai ini jauh dari dendam-dendam politik masa lalu, Pak Gun-Gun? Ya, kalau bicara soal Gerindra dengan Partai Nasdem, bacaan saya begini. Nah, tadi juga sebenarnya saya kira sudah disampaikan oleh Bung Willy ya.
bahwa Partai Nasdem akan membuka komunikasi dengan ragam pihak. Tetapi kalau melihat chemistry dan melihat hitung-hitungan politik ya berdasarkan peta yang ada saat ini, saya melihat bahwa Partai Nasdem rada-rada sulit nih bertemu dengan Partai Gerindra dalam satu kongsi, kecuali ya Pak Prabowo menggeser titik keinginan politiknya dari menjadi the candidate itu berubah menjadi kingmaker. Itu mungkin membuka ruang komunikasi menjadi lebih mudah. Tetapi kalau kemudian Pak Prabowo masih diposisikan sebagai capres Partai Gerindra, sepertinya Partai Nasdem akan mengalami kesulitan untuk kemudian berada dalam satu kongsi dengan Partai Gerindra. Ini dugaan saya. Saya nggak tahu persis apa yang dibicarakan kemarin, tetapi saya melihat ada dua partai besar yang sulit berkongsi di 2024 dengan Partai Nasdem. Pertama adalah Gerindra jika memajukan Pak Prabowo, kemudian PDIP jika memajukan Puan Maharani, begitu ya. Partai Nasdem saya lihat akan punya hitung-hitungan sendiri dengan taruhlah nanti mungkin kita bisa lihat tanggal 15 sampai tanggal 17 Juni di Rakernas mengerucutkan nama, tapi dugaan saya tendensinya lebih mengarah kepada dua nama di top prioritinya ya. Pertama adalah Pak Ganjar Pranowo dan Pak Anies Baswedan. Dugaan saya. Sehingga saya melihat bahwa proses itu meskipun masih punya tentu kemungkinan berbeda, tetapi partai yang bisa kemudian bekerja sama dengan Partai Nasdem dalam pengusungan melampaui presidensial threshold inilah yang pada akhirnya akan menjadi kongsi nyata nanti pada saat misalnya mengusung capres-cawapres ke KPU. Saya melihat begini, ada kemungkinan poros Nasdem itu jika kemudian konstelasinya tidak berubah ya berdasarkan faktor-faktor kontemporer, Nasdem dengan 59 kursi kan nggak mungkin bisa maju sendirian. Dia bisa aja mengambil misalnya kongsi dengan partai lain, sebut aja misalnya dengan PKS misalnya 50 kursi, atau dengan Partai Demokrat tambah satu misalnya 54 kursi, jadi udah 163 kursi itu udah bisa satu poros ya. Kemudian di dimensi lain ada poros kedua misalnya sebut aja PDP dengan Partai Gerindra. Saya melihat potensinya besar meskipun bisa saja ada faktor X, tetapi bacaan saya akan lebih mudah bertemu antara PDP dengan Partai Gerindra. Jadi kurang lebih 206 kursi itu. Dan yang ketiga itu poros yang mungkin saja bisa swing ya ke poros pertama dan poros kedua yang diinisiasi oleh Indonesia Bersatu ya, Koalisi Indonesia Bersatu. Itu kan ada Golkar 12,31%, ada P3 4,5% ya. Dan kalau kemudian kita bicara PAN, Golkar dan P3 itu udah 23,67%, artinya secara suara belum mencapai, tetapi dari sudut kursi itu sudah melampaui 115 kursi. Itu kan udah 148 kursi, artinya dia bisa mengusung paket capres-cawapres atau swing ke poros 1 maupun ke poros 2 jika ada irisan nama yang mungkin bisa saja disepakati. Begitu. Ada potensi 3 poros sebenarnya dengan situasi politik partai politik saat ini. Pak Gun-Gun, terakhir menurut Anda jika Pak Prabowo kemudian memutuskan untuk menjadi game maker dulu pada Pilpres nanti, siapa sih yang paling cocok antara Nasdem dan Gerindra ketika mereka nanti memutuskan untuk berkoalisi? Itu tadi saya sudah sebut ya namanya. Sebenarnya mungkin bisa sejumlah nama yang beredar hari ini seperti nama Ganjar, ya, nama kemudian Anies Baswedan, atau nama-nama lain yang mungkin di luar yang diusung oleh PDI Perjuangan itu sangat mungkin kemudian ruang penerimaannya lebih luas di partai-partai yang kemudian beririsan dengan Partai Nasdem hari ini, gitu maksud saya. Besok lusa kan bisa berubah lagi konstelasinya. Ganjar Anies ya dari menarik. Lihat partai Nasdem itu kan punya tradisi yang sebenarnya bagus dari sisi demokrasi, yaitu mendeklar capres lebih dulu gitu ya. Dan itu menurut saya sebenarnya patut ditradisikan.
Kenapa? Karena kan ruang untuk berdialektika antara si kandidat dengan masyarakat luas itu menjadi jauh lebih lama. Tetapi itu lagi-lagi akan kembali pada pertimbangan kalkulatif ya, secara politis dari Partai Nasdem sendiri. Yang paling susah sekarang itu sebenarnya adalah menyatukan skema-skema kepentingan yang beragam di era yang highly fragmented multi-party system. Nah, itu yang kemudian tidak mudah ya. Dan Partai Nasdem menurut saya punya kebiasaan untuk mendeklar itu lebih awal. Mungkin saja tanggal 17 Juni di Rakernas itu. Dan itu pasti akan punya aksi reaksi begitu dengan partai lain. Dan bagus dari sisi komunikasi politik kan akhirnya kemudian sudah mulai ada namanya tahapan yang berubah dari stage of brainstorming ke stage of consolidation. Jadi politik kita udah mulai mengonsolidasikan nama untuk kemudian ditelisik oleh partai lain di luar Partai Nasdem maupun ditelisik oleh para pegiat demokrasi, para pengkaji seperti saya, untuk kemudian juga menjadi bahan diskusi menarik untuk Indonesia 2024. Baik, kita tunggu nanti bagaimana. Apakah Nasdem kemudian langsung berani mengumumkan nama-nama yang akan diusungkan atau seperti apa? Kita akan lihat nanti ya Pak Willy dari Nasdem dan juga tentunya Gerindra. Kita lihat bagaimana manuvernya. Pak Gun-Gun, Pak Willy terima kasih telah bergabung bersama kami siang hari ini. Sehat selalu Pak Gun-Gun dan juga Pak Willy. Selamat siang.